Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda sekalian, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan juga hidayahnya serta nikmat iman, nikmat sehat walafiat dan segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita masih dapat berkumpul di acara pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan sesuatu apapun. Kemudian juga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga para pengikut amal sunnahnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini sudah beberapa yang hadir, itu sudah terlihat oleh saya. Ada yang terhormat yaitu Ibu Asri Ismail Sunaria SSI selaku Ketua Yayasan Akhdar Insan Mulia. Kemudian juga ada Ibu Suparni MPD selaku Kepala Sekolah SMP Alam Akhdar Insan Mulia. Kemudian juga ada Ibu Dia Septiani Krumese selaku Ketua Komite SMP Alam Akhdar Insan Mulia, dan juga Bapak Ibu sekalian yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun saya harap tidak menghormati rasa hormat dan takzim saya kepada Bapak Ibu sekalian. Dan serta tidak lupa anak-anak atau ananda kelas 7 dan kelas 8 yang selalu kita banggakan. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini perkenalkan sebelumnya ayah bunda, saya adalah Kriswanto atau biasa dipanggil Pak Wawan. Kalau sama anak-anak saya sebagai wali kelas 7 SMP Alam Akhdar Insan Mulia, dan hari ini saya mendapatkan amanah sebagai MC atau yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu ada pembukaan, kemudian juga tilawah, serta kemudian ada sambutan, kemudian ada drama atau penampilan dari kelas 8, kemudian ada presentasi atau demo masak dari kelas 7, kemudian juga nanti akan ada penampilan dari kelas 7 dan kelas 8 bersama. Setelah itu ada snack time, kemudian ada games relatif outbound atau GA, kemudian ada pembagian door prize, dan juga setelah terakhir ada penutupan. Dan yang setelah penutupan itu ada saya bebas. Baik ya bunda, tanpa memperpanjang kalam, langsung saja kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari sama-sama kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin allazina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bu Asri Ismail SSI selaku Direktur Sekolah Alam Akhdar Insan Mulia, yang saya hormati Bunda Rita selaku Komite SMP Alam Akhdar Insan Mulia, yang saya hormati ayah bunda semuanya,
yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi hormat kami. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mudah-mudahan Allah berkahi ya, di acara perform anak-anak kelas 8 dan acara family gathering untuk orang tua siswa SMP Alam Akbar Insan Mulia. Salawat dan salam juga semoga selalu tercurah kepada Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya senantiasa bisa istiqomah hingga akhir hayat kita. Amin. Allahumma amin. Saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada ayah bunda yang sudah hadir di undangan kami hari ini atas kerjasama dengan tim komite ini. Insya Allah tadinya saya mau ngadain acara perform ini tadinya hanya untuk di kelas saja Bun, tapi ternyata ada ide dari bunda komite untuk kita ngadain fanpage aja nih Bu Pami biar acara orang tua itu bisa lebih erat gitu ya silaturahimnya gitu. Wah ini bagus nih ternyata alhamdulillah. Sebelumnya kita belum pernah ngadain ya untuk di SMP ini baru pertama, mudah-mudahan acaranya berjalan dengan baik, tujuan kita juga tercapai ya udah nanti kita bisa saling dekat satu sama lain. Selama ini kan kita kalau ketemu terbatas ya Bun, kemarin kita hanya zoom gitu ya, hari ini kita bisa langsung bertatap muka, mudah-mudahan menjadi lebih dekat, menjadi keluarga besar SMP Alam Akbar Insan Mulia ini bisa lebih erat lagi silaturahimnya. Yang kedua, ini juga momen pertama nih ayah bunda untuk kita menampilkan siswa-siswi SMP Alam Akbar Insan Mulia. Terlepas itu nanti masih banyak kekurangannya, mohon dimaklumi. Jadi mudah-mudahan acara ini memfasilitasi ya bakat potensi anak-anak yang sebenarnya ada cuma belum muncul gitu ya. Nah di sini nanti akan terlihat nih anak-anak yang memang dia passionnya di sini gitu ya Bu ya. Walaupun yang mungkin ya aku nggak berani ngomong, aku nggak ini, tapi ketika dia tampil bersama teman-temannya itu insya Allah jadi poin ya untuk pengalaman ke diri mereka untuk bisa tampil di hadapan ayah bunda sebelum tampil di halayak yang lebih luas lagi, kita tampil di hadapan ayah bundanya dulu. Insya Allah itu. Dan untuk Bu Asri nanti mohon maaf Bu Asri tidak bisa menemani kita di sini ya sampai akhir karena ada orang tua dari guru kami Bapak Yusuf yang meninggal dunia, jadi Bu Asri dan beberapa teman manajemen akan belajar ke sana. Insya Allah itu mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang hari ini saya grogi. Alasannya apa? Karena dua hal. Pertama, setiap kali saya berada di depan audiens yang mayoritas baru pertama kali bertemu, saya selalu merasa tertekan. Dan kedua, ini pertama kalinya saya ada di depan audiens dan suami saya ada di sini. Biasanya sebenarnya ada di sini, saya di audiens. Jadi berasa dia jauh saat sidang di kampus. Baik, but people always say that always the first time. So, baik, oke. Yang kami hormati Ibu Asri selaku Direktur Sekolah Akbar Insan Mulia, yang kami hormati Ibu Pami selaku Kepala SMP Alam Akbar Insan Mulia, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Alam Akbar, orang tua murid, dan anak-anakku yang kami sayangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul dan bertemu di tempat ini dalam keadaan insya Allah sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya di akhir kala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, izinkan saya untuk mewakili komite SMP Alam memberikan apa
apresiasi yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan dari semua pihak sehingga acara hari ini dapat berjalan dan terlaksana insya Allah dengan baik. Seperti yang Ibu kami tadi sampaikan, kegiatan hari ini adalah kegiatan perdana, tapi diharapkan ini bukan menjadi yang terakhir. Kami sadar pelaksanaannya masih jauh dari sempurna. Karena itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal, sikap, perkataan, perbuatan maupun hasil yang sekiranya dianggap kurang berkenan. Harapan kami, mari kita jadikan acara family gathering ini sebagai momentum untuk mempererat tali silaturahmi dan juga menambah saudara, terutama untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas bantuan dan dukungan dari semuanya. Jazakumullah khairan katsira. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ayah bunda sekalian, insya Allah selanjutnya akan ada penampilan dari kelas 8 yang akan menampilkan tentang seperti yang terlihat di banner ya, yaitu detik-detik proklamasi yang akan dibawakan oleh kakak-kakak kelas 8. Tanpa memperpanjang kalam, sepertinya ayah dan bunda juga sudah tidak sabar gitu ya menampilkan penampilan dari Ananda gitu yang sudah berlatih begitu keras gitu dari beberapa hari atau beberapa minggu sebelumnya. Mari kita sama-sama saksikan dan kita berikan dukungan dan tepuk tangan yang meriah untuk kelas 8 SMP Alam Abdul Insan Mulia. Perkenalkan, nama aku Devani. Aku sebagai Fatmawati. Perkenalkan, nama aku Alia. Aku sebagai Sur. Perkenalkan, aku Davina. Aku sebagai Kairo Saleh. Perkenalkan, nama saya Nita. Saya sebagai Suta Syahir. Perkenalkan, nama saya Syamil. Saya sebagai Sukarni. Perkenalkan, nama saya Azam. Saya berperan sebagai Muhammad Azam. Perkenalkan, nama saya Rino. Saya memerankan sebagai Pak Sukarno. Perkenalkan, nama saya Taulik. Saya menjadi Lasnama Maida. Perkenalkan, nama saya Bill, diperankan oleh Ahmad Subarjo. Perkenalkan, nama saya Afi. Saya memerankan Yusuf Aksa dan saya Timur. Perkenalkan, nama saya Iza. Saya memerankan sebagai Siti dan Wati. Perkenalkan, saya Sati. Saya memerankan Latif dan Wika. Sekian perkenalan kami. Selamat melakukan persembahan kami. Pada tanggal 14 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Yang hadir dalam rapat itu antara lain Khairul Saleh, Suta Syahir, Sukarni, Siri, dan Suhur. Assalamualaikum. Saya punya berita yang mengembirakan bahwa Jepang telah menyerah dan ada kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan maksud Ustaz tadi bicara tentang kekosongan itu. Itu berarti Jepang telah menyerah dan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia.
Oh, mengerti maksud Tuhan. Terima kasih atas penjelasannya. Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan pasal ini? Bagaimana kalau kita ke rumah Sulaiman dan Anda untuk mempercayakan proklamasinya? Saya setuju soal dan Tuhan, karena waktu itu inilah yang tempat bagi kita semua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mendengar yang dibicarakan Khairul Zaman, para pemuda pun terkejut. Mereka begitu gembiranya mendengar Indonesia akan memproklamasikan kemerdekaannya. Sepertinya mereka tidak sabar untuk membicarakan keinginan dan diproklamasikan oleh Muhammad Hatta. Khairul Zaman yang menyaksikan para pemuda tersebut kemudian mencoba untuk menenangkan mereka. Tenang, duduk kalian di kursi masing-masing. Kalau kalian sudah setuju, besok kita akan mendatangi rumah Soekarno dan kita akan membicarakan tentang keinginan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sekarang kita sudahi rapat ini dan kembali ke rumah masing-masing. Rapat pun akhirnya selesai. Para pemuda kembali pulang dan kembali ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendatangi rumah Soekarno dengan maksud memberitahukan Soekarno tentang keinginan para pemuda itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah Abu Karunya ada? Iya, kamarnya ada di dalam. Memangnya ada apa yang bisa di kamar? Begini Bu, ada hal penting yang ingin kita bicarakan dengannya. Oh, kalau gitu ya sudah ya, selamat masuk. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Ya. Saya dengar tadi di depan ada yang ingin kalian bicarakan. Memangnya apa? Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maksud kalian apa? Maksud kami adalah kami menginginkan agar secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Mengapa kalian ingin mempercepat kemerdekaan Indonesia? Karena inilah kesempatan yang baik bagi kami untuk mempercepat proklamasinya. Apa kalian tidak memikirkan bahayanya? Mengingat kekuatan kita Jepang masih kuat di sini yang mampu mengacaukan proklamasi kemerdekaan. Kami hanya ingin mempercepat proklamasinya. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Lagi pula berita itu masih dilakukan. Tidak bisa kali ini kita harus mengecek dari sumber yang pasti. Apakah usulan kami ditolak? Lebih baik kita bicarakan kenapa kalian lainnya. Mungkin kita sudahi pembicaraan ini karena sudah terlalu malam. Maaf sudah mengganggu waktu Anda, Bu. Tidak apa-apa, silakan. Malam harinya, para pemuda mengadakan rapat politik untuk membahas mengenai sikap Soekarno yang kurang mendukung keinginan para pemuda. Bagaimana kalau kita bicarakan ini kita rundingkan kembali dengan Soekarno dan Muhammad Hatta? Akhirnya mereka berangkat ke rumah Soekarno. Kalau kemudian mereka sampai di rumah Soekarno. Waalaikumsalam. Oh, mencari kamar ya? Masih ada di dalam, mari masuk. Wah, kebetulan sekali ya, Bapak Gua juga sedang ada di sini. Tunggu, temanku juga di sini. Iya, ada seperti Muhammad Hatta, Dr. Samsi, Buntagan, dan yang lainnya. Maaf, saya kasihkan ngobrol. Mari masuk. Silakan, Bu. Begini, Bung sudah maaf lagi-lagi sudah mengganggu waktu Anda, Bu. Tidak apa-apa, memang apa yang kalian ingin bicarakan? Begini, Bung sudah tahu kan bahwa kami menginginkan agar secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Saya tahu, kalian begitu menginginkan kemerdekaan Indonesia. Saya pun juga menginginkannya. Saya tidak bisa seenaknya menyetujui usulan Anda tanpa ada
Anda mengadakan rapat dengan aturan PPKI. Bung kan tahu kalau PPKI dibuat oleh Jepang. Ya, saya tahu memang PPKI dibuat oleh Jepang. Tetapi itulah kesetujuannya untuk kita memerdekakan bangsa Indonesia. Tapi kami tidak ingin Jepang ikut campur dalam urusan ini, Bu. Jadi maksudnya kita memutuskan segala ikatan kepada Jepang di depan. Iya, begitu. Nanti saja kita lakukan dengan anggota PPKI lainnya agar tidak terjadi kekacauan saat mempromosikan kemerdekaan. Tapi Tidak ada PPKI yang tidak akan mengikuti keinginan kalian. Semakin awal kemudian, para pemuda dan Soekarno bersikukuh, keadaan semakin panas. Tiba-tiba rombongan mereka datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Para pemuda dan tokohku datang berkumpul di sini. Kalau tidak apa-apa, saya sudah datang kembali. Kita lagi akan membicarakan tentang keinginan para pemuda ini. Memangnya apa keinginan para pemuda itu? Saya dengar kalau di sana mereka ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar, itu yang mereka inginkan. Tetapi saya tidak bisa asal menyetujuinya dengan saya sendiri. Bagaimana jika kita hentikan tanpa pemuda? Kita hentikan saja dengan golongan tua. Baiklah, saya setuju. Tapi bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan para pemuda ini duduk sekali berapa. Pemuda keluar dari rumah Soekarno dan menuju toko tua yang tinggi. Mereka menunggu di samping belakang. Bung Karno dan Bung Hatta serta para kawan nasionalis tua itu berlindung. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sedangkan para pemuda terus mendesak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Tapi, dalam tersebut saja masih tidak mudah. Kalau benar, seharusnya kita lah yang lebih dahulu mengetahuinya. Jadi maksudmu kita tidak akan mengikuti keinginan para pemuda? Benar, itu yang benar. Yang saya katakan nantinya paling terjadi pertumpahan mengingat dan terjebak masih kuat di sini. Baik, ayo kita ambil pemuda. Bisa, ayo kita ambil mereka. Kemudian para kawan nasionalis tua itu beranjak keluar dan menemui para pemuda yang sejak tadi menunggu di samping belakang. Bagaimana keputusan Anda, Bu? Saya dengar pada pendirian saya bahwa kami tidak akan mempercepat proklamasi kemerdekaan. Kalau tetap kalian balik kalian, saya silakan kalian menjadi pokok yang lain. baiklah, kalau keputusan Anda seperti itu, apa boleh buat? Tapi yang jelas kami akan mempercepat proklamasinya. Akhirnya para pemuda pun pergi dari rumah Soekarno dengan kekecewaan yang mendalam. Menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di sini. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Soekarno dan Muhammad Hatta tetap bersikeras dengan menyetujui usul kita, apalagi mereka tetap tidak percaya dengan berita itu. Nah, bagaimana kalau kita asingkan Soekarno dan Hatta? Untuk tidak dipengaruhi oleh Jepang, apakah kalian setuju? Tapi kita akan membawa kemana kedua tokoh nasionalis tersebut? Baiklah, akan saya pikirkan dulu. Bagaimana kalau kita bawa mereka ke Rengas Dengklok? Setuju? Latif dan Cindy pun kemudian pergi ke rumah Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa? Kami Bung. Lalu para pemuda tersebut pun pergi ke rumah Bung Karno.
Waalaikumsalam. Ada apa ya? Lanjutkan Ibu. Sesampainya di sana, mereka langsung membawa Bung Karno dengan mata menuju dengan kantor di Karawang. Di sana, para pemuda sudah berkumpul menunggu kedatangan Soekarno dan Muhammad Hatta. Soekarno dan Muhammad Hatta terus didesak oleh para pemuda. Namun, ternyata seluruh desa bahwa mereka berdua hingga para pemuda Tunggu apa lagi ini sadar mempromosikan kemerdekaan Indonesia. Saya setuju. kedua tokoh tersebut kemudian ketika para pemuda terus mendesak agar Soekarno dan Muhammad Hatta menyetujui keinginan para pemuda. Namun Soekarno tetap saja bersikeras dengan pendiriannya. Maaf, tapi saya tidak bisa. Proklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya atau bunuh kau. Apakah kamu seperti ini? Fatmawati yang melihat kejadian tersebut kemudian mengakhiri dan bertanya kepada para pemuda. Apa kalian ini? Tenang Bu, ini hanya untuk mempercepat proklamasinya. Ya saya tahu itu, tapi jalannya tidak seperti ini. Lagi pula kalau Bapak menolak memproklamasikan kemerdekaan Indonesia saat ini, pasti dia akan mempunyai alasan tersendiri. Lalu dengan jalan bagaimana? Padahal keputusan ada di tangan kedua pemimpin tersebut. Ya sudah, bagaimana kalau masalah kayak ini kita selesaikan dengan kepala dingin, tidak dengan emosi. Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang mengetahui keberadaan Soekarno dan Fatmawati serta Muhammad Hatta berusaha meyakinkan para pemuda agar kebebasan nasionalis itu dibawa kembali ke Jakarta. Saudara saya lihat, sudah layak kita jangan menahan Soekarno dan Muhammad Hatta. Memang kenapa? Apa alasannya? Rasanya tidak menahan dua tokoh nasionalis itu. Dari bagaimana? Harus sudah mencoba meyakinkan mereka, namun mereka tetap saja menolak. Saya yakin kalau kita bisa ngomong baik-baik, keinginan kita akan dipenuhi. Saya akan meyakinkan Soekarno dan Muhammad Hatta. Apakah yang membicarakan itu bisa dapat dipegang? Kami hanya inginkan kemerdekaan Indonesia. Besok harus dilaksanakan. Baiklah saya. Percaya saya akan meyakinkan dua tokoh nasionalis. Ya sudah, sebaiknya kita sekarang berangkat ke Karawang untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Baiklah, ayo kita berangkat. Kemudian mereka berangkat ke Rengas Dengklok. Sesampai di Rengas Dengklok, mereka bertemu dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah sampai, mereka langsung berangkat lagi menuju rumah Mas Laksamana Medan.
Misi, selamat malam. Apakah bisa ketemu dengan Tuan Laksamana Meda? Baik, Allah akan di dalam, silakan masuk. Terima kasih. Maaf, misi kami untuk istirahat Tuan. Ada apa? Kenapa Tuhan ini mendatangi kegiatan saya? Apakah ada masalah yang serius? Sekarang Tuhan, yang kami inginkan para pemuda terus Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Baik. Kami memang ingin menanyakan tentang Jepang yang menyerah kepada sekutu. Apakah benar? Dari mana Tuhan mendengar berita tersebut? Saya mendengar dari para pemuda mengatakan mereka mendengar dari stasiun radio luar negeri. Memang benar berita tersebut, tapi kami masih merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan karena kami masih menjawab terhadap keamanan Indonesia. Sekarang Tuhan yang kami inginkan para pemuda terus Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Wah, itu memang gagasan dan bagus, mengingat inilah waktunya yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berarti Tuhan menyetujuinya. Iya. Bolehkah kami meminjam rumah Laksamana Meda? Boleh, memang untuk apa? Kami telah sepakat apabila berita itu benar, maka kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Rencananya kami ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia besok pagi. Apakah Tuhan keberatan? Tidak sama sekali. Lalu persiapan apa yang akan kita buat? Rencananya kami akan membuat teks naskah proklamasi. Ya sudah, ayo kita sekarang membuat teks proklamasi di ruang makan. Kita tidak perlu membawa optimal. Rasanya terlalu banyak orang untuk membuat naskah. Bagaimana kalau Anda Ahmad Subarno bukan saya saja yang membuat naskah ini? Lalu bagaimana para pemuda ini? Biarkan mereka tunggu di sini. Ayah Soekarno. Baiklah, biar saya mencatat. Untuk pembukaan, apakah ada yang ide? Bagaimana jika pembukaannya kata proklamasi? Sepertinya kata ini dokter naskah ini. Bagus, itu dari bikinnya. Sekarang bagaimana isinya? Bagaimana kalau isiannya kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Bagus, itu untuk pembukaan. Sekarang bagaimana sih?
Ya, itu bagus. Mengapa naskah ini menekan kemerdekaan bangsa kita? Sekarang bagaimana dengan istrinya? Saya telah berpikir begini. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain yang diselenggarakan secara sesama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Baik, itu sudah bagus. Jadinya seperti ini. Alhamdulillah sudah selesai. Mari kita hampiri para pemuda itu. Apakah naskahnya sudah selesai? Sudah, akan saya bacakan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Ada kata-kata sedikit yang mendekat, jadi perlu diubah sedikit. Sudah, kita berbagi sedikit lagi. Nah, itu lebih baik. Akhirnya mereka merundingkan kembali naskah tersebut bersama para pemuda. Kemudian mereka melakukan sedikit perubahan pada naskah proklamasi itu. Setelah selesai melakukan sedikit perubahan, Soekarno menyuruh saya kembali mengatur naskah proklamasi. Apakah saya tidak bisa memetik naskah ini dengan perubahan-perubahannya? Bisa, Bu. Baiklah, tolong ketikkan naskah ini dengan cepat. Baiklah. Saya penulis pun mengatur naskah proklamasi. Ini pun naskahnya. Siapa yang menandatangani naskah ini? Baik, terima kasih. Saya setuju. Agar mengacu fakta Declaration of Independence. Saya tidak setuju. Lebih baik Anda dan Bupati saja yang menandatangani naskah tersebut atas nama bangsa Indonesia. Baik, Pak. Baik, naskah ini sudah selesai. Sekarang gimana kita akan membacakannya? Kami sudah menyiapkan tempat untuk membacakan teks proklamasi. Di mana? Lapangan nikah. Saya menolak. Kenapa Anda menolak? Kalau kita membacakan naskah di situ, kita akan bentrok dengan negara Jepang. Ya juga ya, kenapa saya tidak berpikir sampai ke sana? Bagaimana kalau kita membacakan naskah proklamasi di rumah saya? Saya setuju. Mungkin dengan itu para tentara Jepang tidak akan membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baiklah, naskah sudah selesai. Bagaimana kalau kalian pulang ke rumah masing-masing dan istirahat saja? Kalian sudah betul lelah. Besokan harinya kita berangkat ke rumah Soekarno. Baiklah, saya pamit. Baiklah, kami pamit dulu. Ya sudah. Akhirnya di hari tanggal 17 Agustus mereka semua pulang ke rumah masing-masing. Tetapi para pemuda tidak pulang ke rumahnya. Melainkan mereka ambil teman-temannya untuk menyebar luaskan berita itu ke segenap masyarakat Jakarta. Dengan cepat mereka mempersiapkan formulir-formulir dan mobil pengeras suara untuk memberitahukan kepada penduduk tentang kabar gembira ini. Pagi harinya pemuda-pemuda dan penduduk sekitar berkumpul di Jakarta, yaitu di rumah Insinyur Soekarno.
Bu, apakah bisa dilaksanakan proklamasinya? Tunggulah sebentar, Bung Hatta belum datang. Saya menunggu Bung Hatta belum datang terlebih dahulu. Yang lama-lama penonton sudah tidak sabar. Baiklah. Mampu apakah kita ada acara pengibaran bendera merah putih? Haruslah, itu kan sebagai tanda kalau kita telah merdeka. Kita punya bendera yang Bendera biar saya urus. Saya minta tolong pada Pak Mawati untuk menjadikannya. Yaudah kalau gini saya yang akan mencarikan tiang barunya. Saya permisi dulu. Baiklah. Di sana kalau panggilkan Pak Mawati untuk kembali. Baik, Bu. Ada apa manggil saya? Bu, tolong jadikan bendera merah putih. Itu kan melahirkan merah dan putih. Entahlah, tapi seingat ibu kayak itu sudah ibu buat banyak. Tidak apa-apa, pokoknya Bapak Sultan itu menjadikan kain merah dan putih. Kemudian Fatmawati mencari kain itu. Setelah mencari, Fatmawati menjahit dengan tangan. Tidak lama kemudian Fatmawati datang. Maaf, kenapa menunggu saya? Nah, tidak apa-apa, nanti kalau persiapannya juga belum selesai. Ini persiapan apa, Bu? Persiapan untuk pengibaran bendera merah putih. Akhirnya segala persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai. Bendera sudah dijahit. Begitu pula dengan piagam yang sudah dicarikan. Kemudian kami menyebut kedua tokoh nasionalis tua itu di Taman Soekarno. Maaf, Bu. Bisakah proklamasi yang sedang dimulai? Bisa, ayo kita ke halaman depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini kita berkumpul untuk menjadi saksi dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan sebagai bangsa yang terjajah. Dari bertahun-tahun yang lalu sampai beratus-ratus tahun yang lalu kita memperjuangkan kemerdekaan kita bebas dari penjajahan. Hari ini kita mengibarkan bentuk kemerdekaan. Kita dengan harapan dapat menjadi tonggak ketika kehidupan kita bisa berubah menjadi lebih baik, lebih layak dari sebelumnya. Terima kasih para pejuang yang kokoh dan teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dengan segenap jiwa dan raganya dari mulai penjajahan bangsa Portugis, Inggris, Jepang, dan Belanda. Kita selama ini seolah seperti orang yang selalu tunduk kepada penjajah. Kita seolah mengabdi kepada mereka. Namun di dalam hati kita tetap menjunjung tinggi keinginan dan impian kita untuk memerdekakan bangsa kita. Kini sebuah harapan kita itu bukanlah sebuah angan-angan belaka, melainkan sebuah perjuangan yang hasilnya dapat direalisasikan saat ini. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan ini ditandai pembacaan naskah proklamasi. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945.
atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikianlah naskah proklamasi ini sebagai tanda bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia yang telah merdeka. Kemudian sebagai simbol kebebasan dan kemerdekaan kita kibarkan bendera merah putih. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi dan pembubaran sang saka merah putih, maka sejak itu bangsa kita lepas dari belenggu penjajahan. Sekarang yang harus kita lakukan adalah bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan itu. Kemudian dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan sekali lagi ya Bunda. Masya Allah, penampilan dari kakak-kakak singkatan SMP Al-Aman dari Pusat Mulia yang Masya Allah keren banget ya Bunda. Dan mungkin masih ada beberapa kekurangan karena waktu yang agak sedikit terbatas saya Bunda untuk berlatih gitu ya, sekitar cuma seminggu atau 2 minggu, tapi Ananda sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menampilkan yang terbaik. Dan perlu diketahui juga ya Ayah Bunda bahwa ternyata penampilan dari drama ini merupakan salah satu tema yang diangkat dalam pembelajaran PBL di Sekolah Umum Indonesia Mulia. Dan untuk yang kelas 7 ini mengambil tema TP untuk di semester ini ya Bunda. Nanti semester depannya itu beda lagi. Jadi PBL itu kira-kira sistem pembelajaran yang seperti ini.
nanti anak-anak menemukan masalah, kemudian anak-anak juga menyelesaikan masalah, dan setelah itu anak-anak membuat suatu karya, dan karyanya itu ditampilkan seperti contoh yang kita saksikan pada hari ini ya Bunda. Baik ayah Bunda sekalian, alhamdulillah ya sudah selesai dari penampilan dari kakak-kakak kelas 8 yang menampilkan tentang sebuah cuplikan detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sebagaimana akan kita peringati sekitar beberapa hari lagi gitu, bahwa Indonesia sudah memasuki umurnya 77 tahun. Kita doakan sama-sama semoga Indonesia ini akan lebih maju, lebih bangkit, dan semoga Indonesia menjadi negara yang Allah berkati dan Allah berikan keselamatan dan juga pertolongan Allah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.